Ra Fawaid yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1968 adalah seorang anak lelaki yang kelahirannya begitu dicita-citakan oleh ayahandanya sebagai putra mahkota yang kelak akan melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren dan perjuangannya di semua lini kehidupan. Di saat Ra Fawaid memasuki masa remaja, beliau memiliki gagasan cemerlang, berinisiatif untuk memberdayakan organisasi siswa berbasis madrasah. Inisiatif ini lalu melahirkan organisasi siswa intra madrasah yang disingkat OSIM, yang ada hanya di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Sebagai simbol dari keinginan besar untuk mensejajarkan madrasah dengan sekolah. Tidak hanya sebatas nama, tetapi Ra Fawaid bersama-sama dengan pengurus OSIM membangun kantor OSIM sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan siswa madrasah. Selepas menyelesaikan proses pendidikan di bangku madrasah, pada tahun 1988, Ra Fawaid kembali mencetuskan gagasan brilian untuk menyatukan beberapa nama organisasi santri yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pondok pesantren dengan simbol dan nama yang berbeda menjadi IKSAS, Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah. Di organisasi inilah beliau melakukan pengkaderan secara sistemik dan merekatkan ukhuwah antara keluarga besar pondok pesantren dengan alumni serta santri. Dan beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pusat IKSAS. Di organisasi inilah beliau melakukan pengkaderan secara sistemik dan merekatkan ukhuwah antara keluarga besar pondok pesantren dengan alumni serta santri. Bagaimana juga muncul bagi yang bini enam. Dulu Iksas, laki, bini. Tapi karena alumni bisa tinggal satu. Dengan kepengurusan, bodoh pengurus lain, bodoh bini. Tapi khusus santri masih tetap terpisah. Bodoh laki, bodoh bini. Pilihan tak bolong kepengurusan.
santri di alumni jadi satu. Tapi makanya kesulitan. Untuk jadi satu kesulitan. Kenapa? Kegiatan-kegiatan di luar hari libur tidak mungkin bisa diikuti oleh pengurus yang santri masih aktif. Maka pengurus pusat memandang perlu untuk dipisah supaya lebih efektif tugas-tugas kepengurusan, kegiatan-kegiatan bisa jalan sehingga dipisah. Jadi pengurus santri ikhlas santri, kemudian pengurus ikhlas alumni. Yang alumni dijadikan satu, pengurusnya lagi ini. Tengok kalau satuan-satuan pertemuan, perkumpulan dia kompak lagi ini. Ini diharapkan bisa kompak alumni. Mana di kecamatan itu ditempati, di sanalah seluruh alumni bisa mengikuti semuanya, baik laki maupun bini. Sebagaimana yang sudah diamanatkan Menghol, untuk minta supaya ada kerjasama yang baik antara santri dan alumni. Jangan seperti yang tahun-tahun yang lalu, jika ada justru tak kompak, bahkan terkesan tak sejalan antara santri di alumni. Kurang adanya dukungan. Ini harus didukung sebagai bentuk motivasi, dibimbing, diarahkan. Tentunya yang mana santri yang belum pernah beraktivitas di tengah-tengah masyarakat, mesti akan terjadi banyak hal-hal yang kurang sesuai, kadang-kadang kurang pas. Ini adalah tanggung jawab alumni untuk membimbing, membina. Benih malah ditinggal, benih pasti hilang, tapi harus diarahkan. Setelah memasuki usia remaja, Ra Fawaid dibimbing secara langsung oleh ayahandanya dalam berbagai peran. Dalam berdiplomasi dengan tamu-tamu penting yang datang ke pondok pesantren, Ra Fawaid mesti selalu mendampingi, mengamati, dan menyimak bagaimana sang ayah berkiprah, bertutur kata, dan mengatur strategi, baik dalam bidang keagamaan, sosial, pemerintahan, pendidikan, maupun politik. Tidak hanya dalam hal ini, sebelum sang ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ra Fawaid telah diberi tanggung jawab untuk menangani beberapa tugas kepesantrenan, baik secara administratif maupun infrastruktur. Dalam kemasyarakatan, Ra Fawaid seringkali mewakili sang ayah dalam menghadiri event lokal maupun nasional. Sebagai wujud dari proses kaderisasi ini, sebelum sang ayah dipanggil Allah, Ra Fawaid telah diserahi kunci rumah dinas kepengasuhan, sementara sang ayah pindah ke lokasi Madrasatul Quran. Setelah ditempa proses kaderisasi secara langsung, tepatnya 4 Agustus tahun 1990, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin kembali ke pangkuan ilahi. Dan secara otomatis kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh sang putra mahkota, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Peringatan santri, tidak tak ingat, ngamusul yang nyalai malah. Jadi ilmu nasi konten. Tak rasa abang ni setiap ada golongan al-mawfulah. Ini harus direspon. Dimulai kelak guna ustaz Mahfud yang put. Mari jadikan muhasabah, jadikan renungan introspeksi. Mari kita hijrah dari sifat ketidakbaikan, ketidakburukan menuju yang lebih baik.
Syekh Ibrahim menjadi orang yang ingkar, menjadi orang yang tidak sadar bahwa dirinya dibesarkan oleh Salafiyah. Mari kembali ke pangkuan Salafiyah saja. Kembalilah, wahai santri-santri Salafiyah ke pangkuan Salafiyah saja. Abadi. Bukan malah mengadu domba, memecah belah. Sudah jelas. Bicara khalifah, siapa penerus santri Salafiyah saja? Tengok saya tunjuk di beliau. Beli karena minta. Beli karena minta kepada beliau. Tapi karena beliau menunjuk. Beliau yang mewasiatkan dengan segala kekurangan yang ada. Karena ini amanah harus saya laksanakan. Tak gampang. Angu akhirnya pesantren TV. Angu abanguna pesantren. Informal Ustazi. Tak gampang. Aja ke siapa diri bisa fakun, alhamdulillah, apalagi agama. Apalagi agama. Dalam usia 22 tahun, usia yang sangat belia, tidak sedikit berbagai kalangan yang meragukan kemampuan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid untuk melanjutkan kepemimpinan di pondok pesantren yang memiliki santri puluhan ribu. Sebagaimana manusia biasa, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid secara perlahan namun pasti melangkah untuk menjawab keraguan. Dengan diawali melakukan silaturahim ke beberapa kiai dan masyayikh serta alumni senior untuk meminta nasihat dan petunjuk sebagai bekal dalam memimpin pesantren. Sebagai seorang organisatoris, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid pertama kali melakukan penyempurnaan manajemen pesantren dari manajemen sederhana ke manajemen profesional. Langkah kedua, beliau melakukan pengembangan kelembagaan yang kemudian melahirkan lembaga Madrasatul Quran yang saat ini bernama Ma'hadul Quran. Kemudian setelah itu Madrasah I'dadiyah lil Ma'hadil Alim, Madrasah Takhiliyah Ibrahim, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, Akademi Perikanan dan Kelautan, Lembaga Bahasa Ibrahim, Pasca Sarjana, dan Akademi Kebidanan. Saat ini yang sedang dalam proses adalah pengembangan perguruan tinggi dari institut ke universitas dalam bidang sumber daya manusia. Rupanya pengasuh ketiga ini sadar atas minimnya SDM yang memadai. Maka beliau melangkah untuk menyekolahkan beberapa santri yang berprestasi untuk menempuh pendidikan strata 2 dan 3, baik di dalam maupun di luar negeri. Buahnya, saat ini di pondok pesantren telah lahir orang bergelar doktor dan puluhan magister. Menyadari bahwa hampir seluruh santri berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang hampir mustahil untuk dibebani biaya pendidikan yang tinggi, sementara pondok pesantren selalu mengalami defisit anggaran. Untuk itu, beliau mendirikan beberapa usaha seperti Bude Asyarif, PT Hafaz, Radio Basa dan SBI, Pabrik Es, SPBU, dan Rumah Bersalin Ibrahim. Sebagai tokoh yang mencintai dan dicintai rakyat lemah, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad sangat peka dalam merespon penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Beliau tampil untuk membantu meringankan beban dan kepedihan mereka.
dalam penegakan keadilan dan supremasi hukum. Sebagai tokoh yang memiliki jiwa kenegarawan, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid senantiasa tampil untuk menyuarakan gerakan anti korupsi dan melakukan pendekatan ke berbagai kalangan. Di bidang kesenian, sebagai sosok kiai pecinta seni sejati, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid dalam hal ini mengembangkan drum band peninggalan ayahandanya menjadi marching band. Kemudian dalam rangka mengemas dakwah melalui seni, beliau mendirikan Gambus Revolusioner Al-Badar dengan memadukan jenis musik Arab dan Indonesia, serta menciptakan beberapa lagu dalam album Gambus Al-Badar. Karya monumental di bawah kepemimpinan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid adalah berdirinya bangunan megah bernama Masjid Jami Ibrahim. Di luar lingkungan pondok pesantren, sebagai putra tokoh mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, secara ideologis dan biologis, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid aktif sebagai tokoh NU yang diperhitungkan. Di ormas terbesar secara nasional ini, secara struktural, terakhir kali beliau tercatat sebagai Awan Syuriah DWNU Jawa Timur. Dan secara kultur, beliau telah melakukan pelayanan dari tingkat ranting hingga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kecintaan beliau pada organisasi ini sulit ditandingi. Hal ini terlihat dari perjuangan beliau untuk mempertahankan kepemimpinan nasional Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dianggap sebagai azimat NU. Polisi abidlah, mudah-mudahan ya Allah. Ya Allah, ingin persatuan dan kesatuan. Semoga membuatkan ya Allah. Barakat ya Allah. Semoga membarakkan ya Allah. Semoga Muhammad kita ya Allah. Benar pada berikan sabarlah sabar hati ya Allah, sabar hati Tuhan ya Allah. Terjadi hadir, masukkanlah hati hatinya ya Allah, masukkanlah hati hatinya, masukkanlah hati hatinya ya Allah. Paling semangat kita terjadi hadir, oleh Tuhan Tuhan. Tengah dan terus jamal sembilan jamal kita tiga Allah buka kemasdar ya Allah, masdar ya Allah. Tidak ingin kedamaian, tidak ingin ketentraman di Allah ya Allah. Dapat umat semoga ya Allah, dapat umat selalu berbahagia ya Allah. Buka hati adik masyarakat ya Allah. Jangan karena kemiskinan mereka kumpul padamu ya Allah. Jangan karena mereka kumpul padamu ya Allah. Nikmat yang telah kau berikan sudah cukup ya Allah. Ya Allah, berilah rakyat kami menjadi orang yang bersyukur nikmat yang kau berikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bagi Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, politik bukanlah tujuan, akan tetapi lebih merupakan media untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun akhirat. Kegigihan beliau dalam berjuang dibuktikan sampai akhir hayatnya. Pada tanggal 5 Maret tahun 2012, 4 hari sebelum beliau berpulang ke rahmatullah dalam kondisi yang sangat uzur. Sabut akhiran adik. Ridhona Allah. Terlampung kesekian. Terlampung. Besok sudah maturasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menabi kubana yang oleh dihati dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai Ketua DPC P3 masih menyempatkan diri untuk hadir pada acara Hari Ulang Tahun P3 ke-39 yang dikemas dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan penyerahan santunan kepada 500 yatim piatu. Pilihan pada P3 adalah pilihan terakhir sebagai partai politik yang digeluti oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Itu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Rupanya peringatan Hari Ulang Tahun P3 merupakan bakti terakhir Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad kepada umat.
selamat jalan, wahai guru kami.